Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Yusra. Saya dari kelas Psikologi Pendidikan 01. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan dan pemahaman saya dari materi agresi dan bullying. Nah, langsung saja. Yang pertama kita masuk kepada materi agresi. Satu yaitu pengertian agresi. Nah, agresi adalah tingkah laku yang diarahkan kepada tujuan untuk menyakiti makhluk hidup lainnya yang ingin menghindari perlakuan semacam itu. Karena setiap orang pasti tidak ingin dilakukan kekerasan ataupun dilakukan orang memukul ataupun menyakiti seseorang. Nah, hal ini biasanya juga termasuk ke dalam agresi manusia, yang dimaksud adalah siksaan yang diarahkan secara sengaja dari berbagai bentuk kekerasan terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis agresi. Jenis-jenis agresi adalah agresi pemangsa, yaitu agresi tindak menyerang yang dilakukan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Selanjutnya ada agresi ketakutan, ialah sebuah tindakan menyerang untuk membela diri serta untuk menghindari ancaman. Ada juga agresi teritorial, ialah tindakan untuk menyerang, mengusir penyusup di daerah teritorial tersebut. Selanjutnya ada agresi jantan yang dilakukan antar jantan, adalah pertarungan antara dua spesies untuk saling memperebutkan betina. Selanjutnya ada agresi maternal, adalah sebuah tindakan menyerang untuk melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Dan yang terakhir ada agresi instrumental, adalah sebuah agresi yang memiliki tujuan untuk merespon terhadap sebuah situasi atau terhadap suatu situasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk agresi. Nah, bentuk-bentuk agresi tersebut ada agresi fisik, merupakan agresi yang dilakukan secara fisik untuk melukai orang lain, seperti memukul, menendang, dan sebagainya. Selanjutnya ada agresi verbal, adalah agresi yang dilakukan untuk menyakiti perasaan orang lain. Nah, contohnya itu seperti membentak, mengejek, mengupat, dan sebagainya. Selanjutnya ada agresi kemarahan. Agresi kemarahan ialah emosi yang negatif dari bentuk ekspresi yang disebabkan karena adanya harapan yang tidak terpenuhi. Contoh dari agresi kemarahan seperti kita sedang kesal, sebal, dan tidak bisa mengendalikan amarah ataupun orang-orang yang temperamental gitu. Selanjutnya itu ada agresi hostility, merupakan suatu tindakan untuk mengekspresikan kebencian, permusuhan, serta kemarahan terhadap orang lain. Nah, biasanya agresi hostility ini sering tidak terlihat, namun juga dapat berdampak buruk terhadap orang lain. Selanjutnya itu ada aspek-aspek perilaku agresi. Yang pertama ada aspek agresi fisik, seperti memukul atau menendang. Yang kedua ada agresi verbal, seperti mengancam, membentak, dan mengumpat. Yang ketiga ada agresi kemarahan, seperti tidak bisa mengendalikan amarah, menyakiti diri sehingga dapat menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Selanjutnya ada
agresi hostility yang tidak bisa mengekspresikan kebencian, permusuhan, tapi tidak terlihat pada orang lain, cuman cukup berdampak buruk terhadap si korban. Selanjutnya ada faktor penyebab agresi. Yang pertama adalah faktor biologis. Merupakan gen yang berpengaruh terhadap sebuah pembentukan sistem neural otak yang mengatur sistem agresia. Nah, sistem otak manusia tersebut berperan dalam menghambat atau memperkuat sirkuit neural atau yang mengontrol agresi. Nah, kimia darah ini juga berperan dalam melakukan perilaku dari agresi manusia. Selanjutnya ada faktor naluri. Faktor naluri mempunyai dua jenis, yaitu ada dua jenis insting. Yang pertama ada insting kehidupan atau eros, serta ada insting kematian atau thanatos. Selanjutnya ada faktor emosi. Faktor emosi seperti amarah yang merupakan suatu emosi untuk menunjukkan perasaan tidak suka terhadap sesuatu. Nah, amarah juga dapat menimbulkan agresi manusia. Selanjutnya ada agresi frustasi, seperti ketika seseorang merasa frustasi terhadap sesuatu yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, seperti mungkin seseorang ingin membeli barang sekolah, tapi dia belum mampu, sehingga bisa menyebabkan dia frustasi gitu. Nah, selanjutnya ada faktor social learning, merupakan tindakan agresi terhadap anak atau remaja yang mempelajari atau melihat adegan kekerasan tersebut pada layar televisi ataupun pada game atau pada kehidupan nyata ketika seseorang saling berkelahi. Selanjutnya mungkin kita masuki kepada materi bullying. Nah, bullying sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja kepada sekelompok ataupun kepada seseorang ataupun kepada satu kaum, dan karena kaum tersebut berkuasa gitu. Dan tujuan utamanya itu menyakiti korban secara terus-menerus. Nah, biasanya mungkin bullying tersebut sering terjadi seperti di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Nah, jenis-jenis bullying itu yang pertama mungkin bisa dari kontak fisik. Kontak fisik secara langsung seperti kita ketika memukul, mendorong, menggigit, menjambak, dan sebagainya. Yang kedua mungkin ada kontak verbal langsung, seperti tindakan mengancam secara langsung, mempermalukan secara langsung, merendahkan secara langsung, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada perilaku non-verbal langsung, seperti tindakan ketika melirik sinis, menjulurkan lidah, mengejek, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada perilaku non-verbal tidak langsung, seperti tindakan mendiamkan seseorang, mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng, dan sebagainya. Selanjutnya ada cyberbullying, seperti tindakan menyakiti orang lain menggunakan sarana-sarana elektronik seperti merekam video
intimidasi atau video pencemaran nama baik lewat media-media sosial. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Nah, kadang tindakan pelecehan tersebut sering dikategorikan terhadap perilaku agresi fisik atau verbal. Nah, selanjutnya ada faktor terjadinya bullying. Yang pertama itu karena adanya masalah pribadi. Nah, salah satu pemicu seseorang melakukan bullying mungkin karena adanya masalah pribadi di kehidupannya. Nah, seperti contohnya ketika anak yang keluarga berada atau anak keluarga orang kaya membuli anak dari keluarga yang tidak mampu. Nah, karena kekuasaannya dia sering membuli anak tersebut. Nah, itu mungkin terjadi akibat anak tersebut jarang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sehingga melampiaskan terhadap orang lain. Selanjutnya pernah menjadi korban bully. Nah, banyak mungkin anak yang pernah dibully, seperti mungkin dia pernah dibully di kampung ataupun di keluarganya. Nah, ketika dia sekolah, banyak yang melampiaskan dendamnya itu dengan membuli teman-teman sekelasnya. Selanjutnya, mungkin terjadi karena adanya rasa iri. Nah, rasa iri itu sering muncul karena si pembuli tersebut tidak suka terhadap korban. Nah, mungkin bisa ataupun sering terjadi karena korban tersebut memiliki sesuatu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh si pembuli, dan mungkin sesuatu yang dimiliki korban tersebut adalah keinginan ataupun yang dulu pernah dirasakan oleh si pembuli gitu. Selanjutnya, kurangnya rasa empati. Penyebab selanjutnya adalah kurangnya rasa empati. Nah, biasanya karena si pembuli ataupun pelaku bullying tidak merasa empati terhadap korban yang dibully gitu. Jadi ketika korbannya merasa kesakitan, dia seperti tidak acuh tak acuh gitu, dan ataupun bahkan dia senang ketika melihat orang lain kesakitan. Selanjutnya ada mencari perhatian. Nah, terkadang bullying itu terjadi karena si pelaku ingin mencari perhatian dari orang-orang sekitarnya. Nah, yang terakhir mungkin karena kesulitan mengendalikan emosi. Nah, anak yang biasanya sulit untuk mengatur emosi juga menjadi salah satu orang yang melakukan bullying, karena ketika dia marah atau frustasi, dia tidak tahu melampiaskan amarah dia itu terhadap siapa gitu. Nah, selanjutnya ada efek atau dampak dari bullying. Efek dari bullying itu terjadi karena adanya masalah psikologis, gangguan tidur, tidak bisa menyatu dengan orang lain, gangguan prestasi, dampak dalam jangka panjang dan sebagainya. Nah, ada cara-cara untuk mengatasi bullying, seperti ketika kita bisa menemui seseorang yang kita percaya dan kita bisa menceritakan apa yang terjadi kepada kita, dan kita juga meminta pendapat dari orang tersebut. Nah, kalau selanjutnya, kalau tindakan bullying terjadi di sekolah, kita bisa memberitahukan guru atau penasihat sekolah agar masalah tersebut dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, kita juga dapat melaporkan terhadap pihak polisi ataupun pihak yang berwajib kalau merasa kita sedang dibully gitu. Dan yang terakhir, kita tidak boleh takut ataupun menunjukkan rasa takut kita terhadap si pembuli, tapi kita harus menunjukkan rasa berani agar mereka tidak membuli kita secara terus-menerus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.